Bab 749, Zara dipaksa. Pada awal 1910, Uni Soviet sudah menggunakan trik kotor meracuni seseorang dengan lipstik. Saat itu, mereka diam-diam mempersiapkan sejumlah besar mata-mata wanita dan mengirim mereka ke AS untuk mengumpulkan informasi. Semuanya cantik dengan sosok yang luar biasa. Mereka akan menggunakan kecantikan mereka untuk mendekati target mereka. Kemudian, begitu mereka mencium pejabat tinggi itu, orang-orang itu akan pingsan. Pemakai lipstik akan baik-baik saja tetapi semua orang yang mencium bibirnya akan pingsan. 100 tahun telah berlalu sejak saat itu dan keluarga Park telah menyempurnakan lipstik ini dengan teknologi canggih mereka, membuatnya semakin sulit untuk dideteksi. Itu juga menjadi lebih mematikan. Siapapun yang mencium bibir wanita yang memakai lipstik ini pasti akan mati. Zara ketakutan. Dia tidak tahu mengapa orang-orang yang mengintimidasi ini ingin membunuh Jordan. Dia hanya tahu bahwa Jordan bukan dari dunia yang sama dengannya. Lawan yang ditemui di dunia tingkat tinggi ini melampaui apa yang bisa dibayangkan Zara. Zara berkata, "Tuan, Jordan adalah sepupu saya. Bagaimana saya bisa menggoda dia untuk mencium bibir saya?" Zara bertanya dengan sangat ragu. Dia juga tersipu malu. Pengawal itu berkata, "Kami tidak peduli meskipun dia adalah saudara kandungmu. Anda harus membuatnya mencium Anda." Hehe, Jordan dianggap sebagai pria yang luar biasa di negara Anda. Saya yakin Anda memiliki pikiran asmara tentang dia. Zara tidak menanggapi. Faktanya, ketika Jordan pertama kali datang ke rumahnya, dia berpikir bahwa dia seperti pangeran tampan ketika dia melihatnya turun dari Maybach edisi terbatasnya. Dia selalu menyukai Jordan. Namun, dia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Hailey. Dia tidak bisa merebutnya sama sekali. Apalagi hubungan kedua keluarga mereka begitu baik. Tidak mungkin dia melakukan itu. Park Sang-chol tiba-tiba berkata, "Lupakan saja. Gadis ini terlihat biasa saja dan tidak memiliki banyak pesona. Saya percaya sangat sulit bagi Jordan untuk menyukainya." Dari semua wanita yang disukai Jordan, ketiga istrinya, serta adik perempuan saya, Park Anya, siapa di antara mereka yang tidak cantik tiada taraf. Membiarkannya merayu Jordan mungkin hanya membuang-buang tenaga. Namun, bukankah dia sangat dekat dengan Hailey? Biarkan dia pergi ke tempat keluarga Camden dan ganti semua lipstik Hailey dengan milik kita. Jordan dan Hailey baru saja menikah. Mereka pengantin baru. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di laboratorium sepanjang waktu untuk melakukan penelitian. Dalam sebulan, pertarungannya dengan Miyamoto Masaki mungkin akan menjadi yang terakhir. Sebelum itu, dia pasti akan tidur dengan Hailey. Park Sang-chol percaya bahwa Jordan pasti akan kalah dalam pertarungannya dengan Miyamoto Masaki. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Jordan pasti ingin bersenang-senang sebelum dia meninggal. Dia pasti akan tidur dengan Hailey sebelum pertarungan. Oleh karena itu, jika mereka dapat mengganti semua lipstik Hailey dengan lipstik khusus mereka, Jordan akan mati. Dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Pengawal itu mengangguk dan segera berkata kepada Zara, "Zara, Tuan kami merasa kamu tidak cukup menawan dan khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kami memerintahkan Anda untuk mengganti semua lipstik Hailey dengan milik kami. Segera cari Hailey untuk melakukan ini. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Tentu saja, Zara tidak mau melakukan hal seperti itu. Setelah mengganti lipstik Hailey, Jordan akan diracun sampai mati saat dia mencium Hailey. Zara secara tidak langsung akan menyebabkan kematian seseorang. Namun, dia masih seorang gadis muda yang belum banyak melihat dunia. Ketika dia melihat mayat di sampingnya, dia ketakutan dan yakin. Zara berpikir lama sebelum menyetujui. Aku bersedia." Setelah meninggalkan villa, hujan mulai turun di luar. Orlando memiliki iklim subtropis yang lembab dan sering turun hujan di sini. Zara tidak memiliki payung. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba berbelok ke samping dan duduk di tepi jalan, memeluk kaki seksinya sambil menangis. Hicks, kenapa ini bisa terjadi? Saya di sini hanya untuk mengunjungi keluarga saya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang ke Orlando." Hicks, Nek, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membantu orang-orang jahat itu? Saya tidak ingin membunuh Jordan, tetapi saya juga tidak ingin mati. Hicks. Sebelum Grand Dawn Lily meninggal, dia telah menginstruksikan Zara untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Camden,
terutama Hailey dan Jordan. Dia bahkan memberitahunya bahwa Jordan bisa membiarkan Zara menjalani kehidupan yang baik hanya dengan satu kata. Dia adalah bintang keberuntungan yang diberikan surga kepada keluarga Camden dan Blaine. Zara mengingat apa yang dikatakan neneknya dan memutuskan untuk kembali ke pabrik untuk mencari Jordan. Penjaga itu masih berdiri di depan pintu. Ini adalah pabrik. Sangat berbahaya di sini. Silakan pergi. Penjaga itu memperingatkan Zara. Zara berkata, "Tuan, saya baru saja di sini. Saya mencari seseorang. Saya mencari Yordania. Dia adalah mertuaku. Tolong panggil dia dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya." Dalam hukum, penjaga itu melirik Zara. "Apakah kamu dari keluarga Camden?" Zara mengangguk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia takut jika dia menjelaskan hubungan mereka dengan jelas, para penjaga akan tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Jordan dan tidak akan mengizinkannya masuk. Penjaga itu berkata, "Tuan telah menginstruksikan agar tidak seorang pun dari keluarga Camden diizinkan masuk. Tuan kita saat ini sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Tolong jangan ganggu dia. Jika ada apa-apa, Anda dapat memberitahu saya. Saya akan menyampaikan pesannya." Zara menundukkan kepalanya. Bagaimana dia bisa memberitahu orang asing tentang ini? Faktanya, dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Jordan tentang hal ini. Karenanya, Zara pergi dalam gerimis. Di distrik perumahan kelas atas di Orlando. Hailey dan keluarganya ada di rumah, bermain dengan anak-anak mereka. Knock-knock. Zara mengetuk pintu. Ayah Hailey, Benedict, menghampiri untuk membukakan pintu. Ketika dia melihat Zara yang basah kuyup, dia langsung berseru. "Oh, Zara, hujan di luar. Kenapa kamu tidak membawa payung? Masuk, masuk." "Halo Paman." Zara masuk dan memberinya hadiah. Hailey meletakkan anaknya dan berjalan mendekat. "Zara, cepat datang. Aku akan memberimu handuk. Cepat keringkan dirimu." "Terima kasih, Hailey." Zara menerima handuk itu dan menyeka rambut dan pakaiannya. Keluarga Camden memperlakukan Zara dengan sangat baik, terutama Hailey. Dia sangat menghargai keluarga Blaine. Jika bukan karena nenek Zara, Jordan dan Hailey akan berpisah pertama kali dan tidak kembali bersama. Dia tidak akan melahirkan anak Jordan. Itu semua berkat Grandown Lily. Hailey menatap Zara saat dia menyeka tubuhnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa gadis muda ini benar-benar memiliki sedikit keseksian, terutama kakinya. Hailey tersenyum dan bertanya, "Zara, apakah kamu punya masalah romantis?" Babak 750, tes serum. Zara menatapnya dan mengangguk. Dia tampak seperti berada dalam kondisi yang mengerikan. Jelas bahwa dia baru saja menangis dan basah kuyup di tengah hujan. Harus ada penjelasan yang masuk akal. Benedictus bergegas. Dia cukup terkejut. "Zara, apakah kamu sedang menjalin hubungan? Kapan kamu punya pacar? Apa yang dia lakukan? Mengapa saya tidak mendengar orang tua Anda menyebutkan dia?" Hailey tersenyum. "Ayah, Zara sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Pasti banyak laki-laki yang merayunya. Bukankah normal untuk jatuh cinta?" Dia menghibur Zara. "Apakah kamu bertemu bajingan? Jangan takut. Saat kakak iparmu kembali, aku akan memberitahunya untuk memberi pelajaran pada orang jahat itu." Zara berpikir dalam hati, saya khawatir Jordan sudah melakukannya. Dia malah bertanya, "Di mana Bibi?" Benedict berkata, "Ibu Hailey pergi dengan beberapa teman. Sejak wanita ini menjadi lebih muda, dia berlarian di luar sepanjang hari." Hailey berkata, "Ayah, jarang sekali ibu begitu bahagia. Biarkan saja dia keluar dan bersenang-senang." Zara berkata, bolehkah saya mandi di sini?" Hailey dengan cepat setuju. "Oh ya, kamu harus mandi. Setelah selesai, Anda bisa memakai pakaian saya dan menggunakan kosmetik saya. Mereka semua ada di kamarku. Gunakan mereka sesukamu." Zara tersenyum. "Terima kasih, Hailey." Hailey tersenyum. "Kami keluarga. Tidak perlu seformal itu." Zara datang ke sini di tengah hujan dengan tujuan mandi di sini dan meminjam meja rias Hailey. Usai mandi, Zara pergi ke meja rias Hailey dan melihat tumpukan lipstik. MAC, L'Oreal, Estée Lauder, Helena, YSL. Hailey memiliki terlalu banyak lipstik. Selain itu, mereka memiliki gaya dan warna yang berbeda. Orang awam mungkin tidak bisa membedakannya, tapi orang yang sering memakai lipstik pasti bisa membedakannya secara sekilas. Zara mengambil foto mereka masing-masing dan mengirimkannya ke bawahan Park Sang-chol.
Dia percaya bahwa mereka membutuhkan setidaknya 3 sampai 5 hari untuk membuat salinan dari semua lipstik ini. Sebelum itu, dia bisa sedikit rileks. Tetapi pada jam 11 malam, bawahan Park Sang-chol memberitahu Zara bahwa semua salinan lipstik sudah siap. Tidak hanya itu, dia mengatur waktu dan tempat untuk mengumpulkannya. Ya Tuhan, bukankah orang-orang ini terlalu luar biasa? Mereka dapat menyalin begitu banyak lipstik bermerek dengan racun dalam waktu sesingkat itu. Zara tidak percaya. Dia diam-diam berlari keluar di malam hari dan mengumpulkan lipstik. Setelah membandingkannya satu persatu, dia menyadari bahwa itu adalah replika yang sempurna. Zara juga sering menggunakan riasan. Tetapi bahkan dia tidak tahu bahwa lipstik itu palsu sama sekali. Dia percaya bahwa Hailey tidak akan pernah tahu. Maafkan aku, Jordan. Aku benar-benar tidak ingin kau mati. Zara sudah yakin Jordan akan mati karena dia. 5 hari kemudian, tim riset Jordan secara resmi mengembangkan versi pertama serum Mirakuru untuk pengujian. Setelah mengembangkannya, mereka perlu mengujinya pada subjek manusia. Orang pertama yang menerima kehormatan ini adalah pewaris kaya generasi kedua Orlando, Darren. Darren ditekan ke tanah. Sementara itu, Jordan duduk di kursi dan menginstruksikan bawahannya, suntikkan serum ke dalam tubuhnya. Tidak, teriak Darren. Beraninya kau menyentuhku. Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Jika ayahku tahu, kalian semua akan mati. Jika kau punya nyali, biarkan aku menelepon ayahku. Aku akan memintanya untuk membunuh kalian semua. Jordan terdiam. Ahli waris generasi kedua yang kaya di negara itu semuanya seperti itu. Jika terjadi sesuatu, mereka hanya bisa mengandalkan ayah mereka. Kamu telah hilang selama 5 hari. Jika ayahmu sangat mampu, mengapa dia belum datang untuk menyelamatkanmu? Sejujurnya, ayahmu telah ditangkap karena mengancam keamanan nasional. Dan itu semua berkat kamu, putranya. Tentu saja, Darren tidak mempercayainya. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghukum ayahku atas kejahatan seperti itu. Anak nakal, pria sok. Yang saya lakukan hanyalah bermain dengan pelacur kecil itu, Zara. Kamu menyimpan dendam dan ingin membalaskan dendamnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Saat aku keluar, aku akan bermain dengannya lagi. Aku akan mengencingi batu nisan neneknya. Jordan melambaikan tangannya, mengisyaratkan bawahannya untuk segera mengambil tindakan. Dia tidak lagi ingin mendengarkan omong kosong Darren. Bawahannya segera menyuntikkan serum ke Darren. Ini adalah versi pertama yang dikembangkan oleh tim Jordan. Itu masih versi percobaan dan belum lengkap. Tujuannya hanya untuk mengujinya. Ah, itu menyakitkan. Dengan apa kau menyuntikku? Darren takut dia akan mati setelah disuntik. Jordan tersenyum. Kamu tidak perlu gugup. Setelah serum disuntikkan, tubuh Anda akan mengalami lompatan kekuatan yang besar. Anda akan menjadi Superman. Superman, pantatku. Darren tidak pernah diintimidasi dalam hidupnya. Tetapi selama 5 hari terakhir, dia telah disiksa dan dipermalukan. Dia masih merasa bahwa Jordan hanya berakting. Selang beberapa menit, Darren mulai merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Dia merasakan otot-ototnya perlahan mengembang. Jari-jarinya menjadi lebih tebal. Ah! Darren mulai berteriak lebih keras lagi. Setelah 1 jam penuh, transformasi Darren selesai. Darren saat ini jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Darren akhirnya mulai mempercayai kata-kata Jordan. Bawahan Jordan memberi Darren barbel seberat 220 kg dan berkata kepadanya, angkat. Darren melihat barbel dan mengulurkan tangannya. Bawahan Jordan segera menyela. Tidak, angkat dengan 1 tangan. 1 tangan. Mengangkat barbel seberat 220 kg dengan 1 tangan. Darren merasa permintaan ini agak terlalu konyol, tapi dia tetap melakukannya. Dia menyadari bahwa dia bisa melakukannya. Dia mengangkat barbel seberat 220 kg di atas kepalanya dengan 1 tangan. Pada saat itu, dia sangat bersemangat dan berteriak dengan bersemangat, hahaha, saya Superman. Saya telah menjadi Superman. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Setelah bertransformasi menjadi Superman, Darren langsung berpikir untuk membalas dendam. Dia ingin menghancurkan barbel 220 kg ke Jordan. Dia percaya bahwa Jordan pasti tidak akan mampu menahan beban ini. Namun, saat dia akan melakukannya, selusin senjata tiba-tiba diarahkan ke kepalanya. Jordan tetap duduk dengan tenang di kursinya. Kamu belum menjadi Superman sejati.
Gerakan tanganmu lagi dan kepalamu akan meledak. Darren kaget melihat begitu banyak senjata diarahkan ke kepalanya. Dia buru-buru meletakkan barbel dan tersenyum. Teman, aku minta maaf. Jadi Anda menangkap saya untuk membuat saya lebih kuat. Aku salah paham denganmu, sobat. Saya benar-benar minta maaf tentang Sarah. Sebenarnya, aku sangat mencintainya. Bab 751, aku di sini bukan untuk menghabiskan waktu bersama Hailey. Jordan melirik Darren dengan jijik. Pelacur kecil ini memancarkan aura bajingan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa gunanya meminta maaf sekarang? Bawa dia untuk tes lainnya. Kali ini, Darren tidak melawan. Dia bertanya, sobat, tes apa lagi yang harus saya lakukan? Bawahan Jordan meraih lengannya dan berkata, ada banyak tes yang harus dilakukan. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan bahkan fungsi pria. Anda sebaiknya bekerja sama. Darren terkejut. Fungsi laki-laki. Sobat, apakah Anda akan memberi saya wanita? Jordan tersenyum dan mengangguk. Dan mereka adalah tipe wanita yang sudah lama tidak bertemu pria. Anda pasti akan menyukainya. Jordan berbicara tentang terpidana mati perempuan yang dibawa Lionel. Darren sangat gembira. Budi, kamu benar-benar teman terbaikku. Kamu sangat baik padaku. Haha, kamu tidak perlu memegang lenganku. Apakah saya akan keberatan dengan hal yang begitu baik? Hahaha. Sejujurnya, saya sangat merasakan perubahan pada tubuh saya. Hahaha, aku orang terkuat di dunia sekarang. Ayo, biarkan aku menaklukkan semua wanita di dunia. Pria itu penuh energi setelah serum disuntikkan ke dalam dirinya. Setelah lebih dari 10 jam pengujian, Profesor Liam berjalan ke Jordan, Tuan, Darren sudah mati. Jordan mengharapkan Darren mati. Tidak mungkin subjek tes pertama bertahan. Bagaimana dia mati? Tanya Jordan. Profesor Liam menjawab dengan canggung, dia meninggal karena terlalu banyak berhubungan seks. Dia meminta puluhan wanita berturut-turut untuk menguji batas fungsi prianya, tetapi dia meninggal di tempat tidur. Jordan terdiam. Cara kematian Darren sesuai dengan karakternya. Setelah Darren, Jordan dan Profesor Liam menemukan orang lain untuk menyuntikkan serum. Orang ini meninggal dalam 2 hari. Kali ini, subjek uji meninggal karena makan berlebihan. Profesor Liam berkata, tubuh manusia sekarang dapat menahan efek dari serum baru yang kami kembangkan ini. Namun, setelah menerima serum, subjek tes akan melakukan hal-hal tanpa hambatan apapun. Tapi jangan khawatir, guru. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini. Jordan mengangguk. Masih ada lebih dari 20 hari sebelum batas waktu 1 bulan. Dia percaya bahwa dia dan timnya akan berhasil menyempurnakan serum Mirakuru. Profesor Liam berkata, Guru, Anda telah terkurung di laboratorium selama periode ini. Mengapa Anda tidak keluar dan bersantai sedikit? Kami hanya melakukan tes pada subjek manusia selama 2 hari ke depan. Aku bisa mengawasi mereka. Jordan berkata, baiklah, saya harus pergi dan mengunjungi anak saya. Lagi pula, putranya dengan Hailey adalah darah dan daging Jordan. Jordan telah berada di Orlando selama berhari-hari dan tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Ini memang bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang ayah. Jadi Jordan naik taksi ke kediaman Hailey. Karena dia tahu kata sandinya, dia membuka kunci pintu. Ah, suami, Hubi, kamu di sini. Hailey sangat senang saat melihat Jordan datang. Dia buru-buru menggendong putra mereka. Sayang, lihat, ayah ada di sini untuk menemuimu. Cepat panggil ayah. Ini ayahmu tersayang. Hubi, ayo bawa dia. Jordan menggendong anak itu. Bayi itu masih sangat kecil dan belum bisa berbicara. Meskipun Jordan tidak menyukai Hailey, bayi mereka sangat cantik. Matanya terutama begitu. Anda di sini. Ayah Hailey, Benedict, sedang duduk di sofa dan menonton televisi. Zara juga ada di sini. Dia bergegas dan menyapa Jordan. Sepupu ipar. Khawatir Jordan tidak akan mengingatnya, Hailey memperkenalkannya padanya. Hubi, apakah kamu masih ingat Sarah? Dia adalah cucu perempuan Grandown Lily. Kami bertemu dengannya ketika kami pergi ke South Daytona sebelumnya. Jordan menatap Sarah dan mengangguk. Ya, saya ingat. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Kamu belum pergi. Zara menjawab, Hailey meminta saya untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dia ingin memperkenalkan seseorang kepadaku. Jordan berkata, ya, Anda harus menemukan seseorang yang baru. Yang lama tidak akan kembali.
Mendengar ini, jantung Zara berdetak kencang. Dia tahu apa maksud Jordan. Mantannya, Darren, sudah meninggal. Untuk beberapa alasan, saat Zara memandang Jordan, ketakutan di hatinya bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi Park Sang-chol. Dia berada dalam dilema. Haruskah dia menyakitinya? Dia melirik bibir Hailey. Karena Hailey tidak keluar hari ini, dia tidak merias wajah dan tidak memakai lipstik di bibirnya. Meski demikian, meski tanpa riasan, Hailey yakin tidak banyak wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Meski begitu, Zara menyarankan kepada Hailey. Kakak ipar sudah kembali. Apakah Anda tidak akan membuat diri Anda sedikit? Hailey menatap dirinya sendiri. Pakaiannya memang sedikit kasual. Dia belum memenangkan hati Jordan, jadi dia memang harus menampilkan dirinya yang paling cantik setiap kali mereka bertemu. Ah, benar. Untungnya, Anda mengingatkan saya. Saya akan masuk dan berganti dan merias wajah, kata Hailey. Hailey, biarkan aku membantumu. Zara mengikutinya masuk. Jordan terdiam. Dia benar-benar ingin menghentikan Hailey melakukan ini. Dia ingin memberitahunya bahwa betapapun cantiknya dia, tidak mungkin dia tertarik padanya lagi. Tetapi jika dia bersikeras untuk melakukan semua masalah itu, biarlah. Jordan menggendong bayi itu untuk duduk di sofa. Dia bertanya kepada Benedictus, di mana ibu Hailey? Benedictus menjawab, dia keluar. Dia membuka salon kecantikan dengan seorang teman, dan sekarang dia keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Aku belum melihatnya sepanjang hari. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti wanita yang baik. Dia bahkan tidak membantu merawat cucunya. Jordan tidak menyangka ibu mertuanya akan mengasuh anaknya. Tidak mungkin Sylvie melakukan itu. Tak lama kemudian, Hailey telah berganti menjadi celana pendek merah muda dan atasan putih. Dia berjalan keluar dengan pakaian yang terlihat sangat muda dan segar. Jordan, lihat Hailey. Bukankah dia terlihat seperti siswa SMA yang cantik? Zara membawa Hailey ke Yordania dan terus memujinya. Hailey tahu bahwa Jordan menyukai penampilannya ketika dia masih mahasiswa, jadi dia sering membuat dirinya terlihat awet muda dan lugu. Dia berharap ini akan mengingatkannya pada saat-saat bahagia mereka. Jordan berkata, kamu sudah menjadi ibu dari 2 anak. Bukannya aku tidak mengenalmu. Tidak peduli seberapa muda penampilanmu, aku tahu usiamu yang sebenarnya. Zara tertawa. Haha, Jordan benar. Hailey, tindakan kami sedikit tidak perlu, haha. Nah, Jordan, Hailey, kalian berdua adalah pengantin baru. Anda belum punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari terakhir. Anda harus memiliki waktu sendirian sekarang. Berikan bayi itu padaku. Aku akan membantumu merawatnya. Saat Zara berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil bayi itu dari Jordan. Hailey sangat senang. Sepupunya ini benar-benar tahu cara menciptakan peluang untuknya dan Jordan. Jordan dan Hailey menikah lagi. Jika mereka dapat mewujudkan pernikahan kembali mereka, itu berarti bahwa mereka telah benar-benar dan sepenuhnya berdamai. Namun Jordan menolak tawaran itu. Tidak dibutuhkan. Saya di sini untuk melihat anak saya, bukan untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Hailey. Saya akan pergi setelah anak itu tidur. Bab 752, Sylvie membunuh seseorang. Sikap Jordan terhadap Hailey masih tegas. Dia tidak akan memberinya kesempatan. Melihat tekadnya, Hailey sangat kesal dan tidak tahu bagaimana mendapatkan kembali dukungan Jordan. Zara sama kecewanya dengan dirinya. Jika Jordan menolak berhubungan intim dengan Hailey, dia tidak akan menyentuh lipstiknya. Jika demikian, Zara tidak akan dapat menyelesaikan misi yang ditugaskan Park Sang-chol padanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misinya, dia akan dibunuh oleh orang Korea Selatan itu kapan saja. Jordan segera berhasil membujuk bayinya untuk tidur. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Saat itu, telepon Hailey tiba-tiba berdering. Jordan melirik layar ponselnya. Itu adalah ibunya, Sylvie. Hailey mengangkat telepon itu. Bu, ada apa? Jordan kembali tetapi Anda tidak di rumah. Kembalilah dan masak untuk kami. Jordan suka sekali memakan masakanmu. Saat Hailey berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan suaranya menjadi 2 kali lebih keras. Hailey berkata, Bu, apa yang kamu katakan? Anda berada di kantor polisi. Kamu membunuh seseorang. Jordan yang hendak pergi langsung berhenti dan berbalik kaget. Setengah jam yang lalu, Orlando, bioskop AMC. Sylvie dan seorang pria asing berpegangan tangan dan berjalan ke bioskop bersama.
Keduanya memilih baris terakhir. Kebanyakan orang tahu bahwa bagi pasangan untuk memilih baris terakhir di bioskop kosong berarti mereka ingin menjadi intim. Sylvie dan pria asing ini sebenarnya bukan pasangan. Setelah dia menjadi 10 tahun lebih muda, dia membuka salon kecantikan dan mendapatkan banyak teman baru. Ada juga banyak pria yang mengejarnya. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tipenya. Wanita itu berusia 41 tahun. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga untuk kembali ke masa mudanya. Dia tidak bisa melewatkannya. Setiap hari ketika Sylvie kembali ke rumah dan melihat Benedictus yang tua dan tidak berguna, dia akan merasa sangat jijik. Dia sudah berbagi tempat tidurnya selama bertahun-tahun. Dia telah keluar sepanjang hari baru-baru ini karena dia punya kekasih baru. Sylvie, kamu sangat cantik. Di barisan terakhir teater, pria itu memegang tangan Sylvie dan menciumnya. Sylvie tidak keberatan. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Namun, kurang dari 1 menit setelah mereka berciuman, pria itu tiba-tiba tidak bisa bernapas dan jatuh ke tanah. Hei, apa yang salah? Jangan membuatku takut. Sylvie ketakutan. Dia meletakkan tangannya di bawah hidung pria itu dan menyadari bahwa dia tidak lagi bernapas. Kekasihnya telah meninggal. Ah! Sylvie langsung berteriak, menarik perhatian para tamu lainnya. Segera, staf datang dan memanggil polisi untuk menangkap Sylvie. Hailey menutup telepon, hatinya terbakar karena kecemasan. Dia buru-buru menarik Jordan kembali dan berkata, "Hubi, jangan pergi dulu. Sesuatu terjadi pada ibuku. Polisi mengatakan bahwa dia membunuh seseorang. Mereka telah menangkapnya sekarang. Hubi, tolong selamatkan ibuku. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya sekarang. Anda tahu bahwa ibu saya tidak akan pernah membunuh siapapun. Mereka pasti salah." Jordan juga mengerutkan kening, merasa masalah ini sangat aneh. Dia telah tinggal bersama Sylvie selama lebih dari 3 tahun, jadi dia tahu karakternya. Meskipun Sylvie sombong dan sombong, dia bukanlah orang jahat. Dia hanyalah wanita biasa dan tidak memiliki niat untuk membunuh siapapun. Mungkinkah itu Son? Jordan tiba-tiba memikirkan Son. Sebelumnya, istri Son pernah menguasai tubuh Victoria untuk membunuh seseorang. Mungkinkah hal yang sama lagi? Jordan tiba-tiba merasa bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengannya. Baiklah, aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu untuk memeriksanya, kata Jordan. Baik, Jordan, Hailey, Benedict, dan Zara semuanya pergi ke kantor polisi, menyerahkan anak itu kepada pengasuhnya. Di kantor polisi, Sylvie sedang diinterogasi. Seorang petugas polisi berkata, "Nyonya Parker, apa hubungan Anda dengan almarhum? Mengapa Anda pergi ke bioskop bersama? Mengapa kamu membunuhnya?" Sylvie menjawab, "Aku tidak membunuhnya. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan memfitnah saya. Nama menantu saya adalah Jordan Stelle. Dia sangat kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, dia bahkan pernah duduk di kereta emas Ratu Inggris sebelumnya. Sebelum menantu saya datang, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Sylvie sangat gugup dan takut saat dia menunggu kedatangan Jordan. Jordan segera tiba di stasiun. "Apakah Anda menantu Sylvie Parker, Jordan Stelle?" Petugas polisi itu bertanya ketika dia melihat Jordan. Jordan mengangguk. "Iya," petugas polisi berkata, "saya dengar Anda pernah duduk di kereta emas Ratu Inggris sebelumnya. Kamu sangat kuat di ibu kota." Ketika Jordan mendengar ini, dia yakin bahwa Sylvie tidak dimiliki oleh siapapun. Hanya Sylvie yang akan mengatakan hal seperti itu kepada petugas polisi. Meskipun Jordan adalah dewa, dia masih sangat bersahabat dengan petugas polisi yang sah. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Jordan berkata, "Tidak, saya hanya orang biasa. Jika Sylvie benar-benar melakukan kejahatan, kami akan menerima bahwa dia harus dihukum oleh hukum. Namun, saya tidak berpikir masalah ini sesederhana itu. Bisakah saya berbicara dengannya sendirian?" Petugas polisi berkata, "Kami telah menunggu Anda datang." Dia menolak untuk berbicara sepatah kata pun sampai Anda tiba. Cepat dan masuk. Ketika Jordan tiba di ruang interogasi, Sylvie senang melihatnya. "Jordan, kamu akhirnya di sini. Sekarang kamu di sini, aku akan baik-baik saja." Jordan menatap mata dan tingkah laku Sylvie dan yakin bahwa itu adalah dia. Tampaknya Sylvie tidak dikendalikan. Dia melakukannya sendiri. Jordan berpikir sendiri. Jordan berkata, "Sylvie, jika kamu benar-benar membunuh seseorang, aku tidak dapat membantumu."
Sylvie buru-buru menyangkalnya. Aku tidak membunuh siapapun. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Hari ini, Jordan, apakah suamiku ada di luar? Tutup pintunya dulu. Sylvie tampak ragu untuk berbicara. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang rahasia atau memalukan untuk diungkapkan. Jordan menutup pintu dan duduk. Dia juga ingin tahu mengapa Sylvie membunuh seseorang. Sylvie mengaku kepada Jordan, "Jordan, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi hari ini. Orang yang meninggal adalah pelanggan yang mengejar saya. Anda tahu bahwa setelah saya menjadi lebih muda, banyak pria mengejar saya. Orang ini sangat pandai merayu wanita. Saya tidak bisa menahan diri dan pergi berkencan dengannya untuk menonton film." Mendengar ini, Jordan berdiri untuk pergi. "Hei, Jordan, jangan pergi dulu. Biarkan saya selesai. Kenapa kamu pergi?" Sylvie buru-buru menarik Jordan kembali. Jordan berkata dengan marah, "Haruskah saya terus mendengarkan? Anda dan Hailey adalah sama. Putrinya berselingkuh dari suaminya, begitu pula ibunya. Seharusnya aku tahu sejak kamu melahirkan anak perempuan seperti Hailey." Jordan tidak lagi ingin tahu mengapa Sylvie membunuh seseorang. Dia sangat marah saat dia mendengar bahwa dia melihat pria lain di belakang punggung Benedictus. Apakah wanita ingin menjadi cantik sehingga mereka bisa berselingkuh? Jika dia tahu lebih awal, Jordan tidak akan membawanya ke Korea Selatan. Bab 749, Sarah dipaksa. Pada awal 1910.